Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 beranggota 4 orang. Perkenalkan, saya Muspando Mahendra dan rekan saya ada Elvi Rahmi, Bella Anggraini, dan Hamdanil. Pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Media Bimbingan dan Konseling. Dosen pengampu Ibu Besti Nora Dwi Putri MPD Kons, yang mana materi dari kelompok kami yaitu mendesain media bimbingan dan konseling. Materi yang akan dibahas yang pertama, hakikat perencanaan media, sistematika perencanaan media, jenis naskah media, dan penulisan naskah media. Media dalam bimbingan dan konseling adalah proses strategis untuk memilih dan menggunakan alat komunikasi yang efektif. Media berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian informasi, membantu konselor dalam menyampaikan pesan kepada konseli. Hal ini penting karena komunikasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan konseli dalam proses bimbingan. Materi yang kedua yaitu sistematika perencanaan media. Yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan siswa dan masalah yang dihadapi. Yang kedua, penentuan tujuan, merumuskan tujuan yang ingin dicapai melalui penggunaan media. Yang ketiga, analisis situasi, memperhatikan kondisi sekolah dan lingkungan tempat kita untuk melakukan media. Selanjutnya, pemilihan jenis media, menentukan jenis media yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. Penganggaran, memperhatikan biaya atau memperkirakan biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan penggunaan media. Dan yang terakhir, evaluasi, mengantisipasi hambatan dalam penggunaan media dan melakukan revisi jika diperlukan. Baik, selanjutnya itu jenis naskah media. Naskah adalah dokumen yang berisi rancangan isi dari sebuah media bimbingan dan konseling. Jenis naskah tergantung pada bentuk media yang akan dibuat. Pertama itu naskah video, yaitu berisi dialog atau narasi yang akan disampaikan dalam video. Yang kedua, naskah presentasi, itu berisi poin-poin penting yang akan ditampilkan dalam slide presentasi. Yang ketiga, naskah, itu poster atau brosur, berisi teks singkat yang padat dan informatif. Selanjutnya, naskah modul dan panduan, itu berisi materi lengkap yang dijelaskan secara rinci. Materi selanjutnya yaitu D, penulisan naskah media. Penulisan naskah adalah proses kreatif yang memerlukan perhatian terhadap struktur pesan, gaya bahasa, dan relevansi materi dengan kebutuhan konseli. Berikut adalah langkah-langkah penulisan naskah media. Pengumpulan ide, konselor mengumpulkan ide berdasarkan hasil analisis kebutuhan konseli. Berikutnya, penyusunan hipnosis. Hipnosis adalah ringkasan singkat dari isi naskah. Hipnosis membantu memberikan gambaran awal tentang alur atau struktur materi yang akan diberikan. Selanjutnya, penulisan naskah. Naskah ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh target audiens atau konseli. Berikutnya, revisi. Setelah naskah ditulis, lakukan revisi untuk memastikan kejelasan pesan, kesesuaian bahasa, serta kelengkapan informasi yang akan diberikan kepada peserta didik atau audiens. Selanjutnya, uji coba naskah. Diuji cobakan kepada kelompok kecil, misalnya beberapa siswa, untuk mendapatkan flashback dari naskah yang telah kita tulis. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materi dari kelompok. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jika ada salah, kami minta maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.